Tapi kalau misalkan ditanya mau hidup seperti apa, ya tentunya yang quality of life-nya bagus ya. Percuma umurnya panjang tapi quality of life nggak bagus. ...65-70-an. Sampai aku punya suami, punya anak, bisa punya cucu, cicit, kayak gitu. Nikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, mungkin sampai umur 80 tahun. Tapi kalau misalkan ditanya mau hidup seperti apa, ya tentunya yang quality of life-nya bagus ya. Percuma umurnya panjang tapi quality of life nggak bagus. Quality of life-nya bagus, mentally, physically, ya saya rasa itu yang saya inginkan. Ya biar hidup lebih lama aja, dapat pengalaman banyak, terus udah punya cucu, cicit mungkin ya. Pengen pastinya berkembang biak ya. Melihat anak cucu kita nanti udah besar sekolah, serasa menyenangkan sekali. Yang pertama aku pengen menciptakan satu legacy yang karena aku yakin bahwa kita akan dikenang itu kalau kita punya legacy, kalau kita punya satu hal yang akan kita wariskan entah ke keluarga kita maupun ke masyarakat sekitar atau bahkan ke orang-orang di sekitar kita. Sampai 65-an ya bismillah bisa produktif gitu. Nggak tahu kalau jompo. Ketika aku meninggal tanpa meninggalkan legacy, maka aku hanya diingat mungkin paling lama sampai 1000 hariku aja. Biar bisa ngelihat anak cucu dulu. Sama Indonesia gimana sih kalau 50 tahun ke depan. Sekarang ini ya mungkin aku kayak berusaha mengubah pola hidupku, maksudnya lebih ke pola makanku yang harus diubah jadi lebih sehat. Memulai untuk pola hidup yang lebih sehat, ya tiap hari workout, ya at least sejam, setengah jam, sama lebih nyenengin mental. Mulai merubah hidup sehat, soalnya di keluargaku ada turunan diabetes. Makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan minum susu. Menyehatkan pikiran, mental, hati, semuanya. Ya, berusaha untuk hidup panjang dengan tenang gitulah. Cek kesehatan berkala di lab Parahita. Jadi saya setiap bulan tuh cek HDL, LDL, SGOT, SGPT, kemudian olahraga, memaintain apa yang kita makan, kita monitor. Yaitu perlu cek lab kita supaya tahu on track apa enggak dengan menggunakan metode ini, apakah mengubah kesehatan kita jadi lebih terukur lah. Karena milenial have fun aja. Party, jalan-jalan, seneng-seneng. Ngebahagiain mereka sih, lihat mereka tertawa, ngasih apapun yang mereka seneng aja, entah itu momen maupun suatu hal, ya semoga bisa. Ngajak trip luar negeri bareng, salah satunya. Terus mungkin ngebahagiain dengan cara apa yang dipinginin orang yang aku sayangin, tak wujudin gitu sih. Pokoknya lebih banyak bareng-bareng pergi kemana, terus makan bareng, kayak hal sederhana tapi kan lebih mengenang gitu kalau misalnya bersama-sama. Tetap akur kayaknya, tetap akur sama teman-temanku, sama keluargaku, biar kita bisa nyaman gitu hidup sampai tua. Yang pasti sih satu hal yang belum bisa aku lakuin dengan keluarga adalah quality time ya, karena selama ini aku masih disibukin sama pekerjaan, disibukin sama deadline, sehingga waktu bersama keluarga itu masih sedikit banget. Harapannya ke depan bisa lebih banyak ngabisin waktu dengan keluarga dan juga bisa banyak ada buat mereka. Ya kumpul aja di rumah nonton film atau ngobrol gitu, aku udah seneng sih, kayak nggak harus pergi gitu ya. Pokoknya kumpul aja sama orang-orang yang aku sayang itu aku udah seneng. Pastinya bareng-bareng terus ya. Kita bareng-bareng terus menjalani kehidupan ini. Terus ya gitulah, hidup sehat tetapnya. Aku kepingin kurus, kepingin nurunin berat badanku ya, ini sumpah jujur sih. Ya mengubah pola hidup lebih tepatnya. Apa ya? Bakal aku rubah kayaknya kelakuanku yang mungkin kurang baik. Giat lagi waktu belajar untuk masuk ke universitas negeri sih. Salah satunya.
Pengen jago olahraga sih, karena selama ini nggak bisa lari cepet. Nanti kalau ada zombie nggak bisa lari. Lebih jadi orang sukses, kayak lebih apa ya, jadi ilmuwan kayaknya ya. Kayak lebih menemukan sesuatu hal yang bisa merubah masa kini gitu. Mungkin lebih mengurangi waktu-waktu yang tidak produktif ya, tapi so far dalam kehidupan saya cukup merasakan cukup puas dengan apa yang saya lakukan dan saya capai sejauh ini. Mungkin yang mau aku rubah adalah pola makan dan gaya hidupku. Aduh, lahir dengan tubuh yang lebih oke, terus makan yang bisa terkontrol ya kan. Mungkin punya keluarga yang lebih terbuka sih. Masa tuaku, aku pengen hidup di pinggiran kota, punya rumah yang dikelilingi sama kebun. Bangun pagi ngerokok, terus ngeliat anak mau berangkat sekolah atau mau kerja gitu sih, sambil ngeliat istri masak. Nyapa orang-orang, terus nggak ada beban pikiran, santai aja. Misalnya kayak aku udah nggak mikir kerjaan lagi, misalnya kerjaannya tuh udah ada yang ngurus, kayak aku tinggal menikmati masa tuaku dengan minum kopi, nonton film sama suamiku. Dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama aku, yang baik. Kayak enak gitu lihat suasana sawah-sawah, burung-burung berkicau. Terus lihat anak-anak main di luar, mendengar azan maghrib gitu sore-sore, aduh ya Allah. Ini di luar material ya, yang penting bahagia, udah. Walaupun susah seneng, bahagia. Sudah pasti orang tua dan istri ya, jadi ya keluarga. Nah, yang pertama ibu dan istri. Ini punya walaupun tidak berada di level yang sama, tapi dua-duanya sulit ditinggalkan. Selanjutnya mungkin karyawan. Karena masa depan mereka adalah bagian dari tanggung jawabku sih. Yang pertama pasti orang tua. Terus yang kedua nanti kalau udah punya suami, mungkin suami juga, sama anak-anak sih. Nomor 1 orang tua, terus nomor 2 suami. Ya, aku meninggal sebelum orang tuaku, sebelum suamiku, sebelum anak-anakku. Ya, mereka berat semuanya buat ditinggalin, teman-temanku juga. Kalau sulit untuk sekarang sih orang tua yang pasti. Soalnya udah pernah kehilangan orang tua untuk pertama kalinya, lebih baik sih aku yang ninggalin dulu daripada ditinggalin orang tua dahulu gitu. Orang tua sama teman-teman terdekat. Soalnya ya kalau buat sekarang kan yang ada buat aku sekarang di situasi apapun ya mereka. Jadi ya mereka dulu sih. Ibu ya kayaknya ya. Kalau ngomongin ibu sih kayaknya udah nggak ada alasan sih buat ninggalin ibu ya. Mama sih kalau aku. Mohon maaf kalau sudah menjadi anak yang nakal, tidak berbakti. Oke, semoga bisa dimaafkan kesalahan-kesalahan yang banyak banget dan udah disupport di saat-saat terendah dalam hidup saya. Ya, terima kasih. Ke orang tua, terima kasih udah mendidik aku sampai kuat sejauh ini. Terus habis gitu, aduh aku orangnya nggak pintar berkata-kata. Intinya sarangi. Makasih udah ngerawat aku dari kecil, udah jagain aku sampai aku nanti nikah, ketemu sama calonku. Mungkin pun nanti kalau misalnya aku udah ketemu calonku kan aku jarang ketemu sama orang tuaku. Terus mungkin ya jaga kesehatan buat orang tuaku, semoga panjang umur, bisa ngelihat aku sudah sukses biar aku bisa bahagiain mereka juga. Oke, yang pertama buat ibu dan istriku, terima kasih udah banyak ngerti. Maaf kalau masih banyak tidak membersamai kalian atau kurang banyak waktu bareng sama kalian. Tapi apa yang aku lakukan sekarang itu buat kalian. Dan untuk karyawanku tetap semangat. Kita kejar mimpi bareng-bareng. Apapun mimpi kalian, insya Allah jadi mimpiku juga. Aku tinggalin, bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup sesuai kemampuan mereka, kemauannya, cita-citanya tercapai. Terus pokoknya jangan lupa hidup dengan bahagia. Maaf
belum bisa nyenengin mama. Tuh, maaf. Yang mau aku sampaikan ke ibu sih, terima kasih sudah menjadi seorang pemaaf yang paling baik. Ya, love you lah pokoknya. Makasih udah selalu ada buat aku kapanpun, meskipun aku orangnya hitungannya tertutup, nyimpen apapun sendiri, cuma mungkin kelihatan kali ya kalau misalnya lagi nggak baik-baik aja. Apa yang mau kamu sampaikan? Yang mau tak sampein, maaf kalau aku kadang masih nakal, terus masih kadang nggak nurut sih, cuek, terus jarang ngobrol. Ya semoga aku bisa memperbaiki itu aja sebelum semuanya terlambat. Gitu aja. Oke, thank you. Halo semua.